Di dunia ini, terkadang keheningan bisa berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Rahasia ketertarikan bukan terletak pada mengejar, tetapi dalam langkah mundur yang tenang dan percaya diri. Inilah kenyataannya, perempuan tidak tertarik pada pria yang terus mengejar mereka, mereka tertarik pada pria yang perlu mereka kejar. Mereka terpikat pada seseorang yang memancarkan rasa hormat tanpa harus meminta perhatian. Saat kita mulai mengejar, kita justru mengganggu keseimbangan dan menghilangkan daya tarik yang awalnya membuat mereka tertarik. Namun, bagaimana jika ini bisa diubah? Bagaimana jika, dengan mengadopsi nilai-nilai stoik seperti pengendalian diri dan keterlepasan, Anda bisa mengubah dinamika tersebut, membuat dia yang berusaha untuk menjadi bagian dari hidup Anda. Kita sering percaya bahwa usaha tanpa henti akan menghasilkan cinta. Namun, kenyataannya, semakin keras kita mencoba, semakin cepat dia menjauh. Pikirkan, berapa kali pesan tanpa henti, kencan mewah, dan hadiah besar justru membuat dia makin menjauh. Nilai muncul dari kelangkaan, saat Anda selalu tersedia, daya tarik itu perlahan memudar. Sekarang, bayangkan diri Anda menjadi tantangan yang ingin dia taklukkan hanya dengan mengambil satu langkah mundur. Mari kita jelajahi pola pikir yang mengubah ini, memanfaatkan kebijaksanaan stoik untuk membangun aura ketertarikan dan pesona yang kuat. Nomor 1, memahami alasan dia menjauh. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menjadi dingin, membuat Anda meragukan segalanya? Mari kita perjelas, ini bukan sekadar perubahan acak dalam hubungan. Wanita tidak tiba-tiba menarik diri tanpa alasan. Ini soal keseimbangan, tarian halus antara ketertarikan dan, yang lebih penting, dinamika kekuatan. Ketika dia merasa memiliki terlalu banyak kendali dalam hubungan, ketertarikan bisa memudar, dan ini bukan karena dia kejam atau main-main. Ini adalah bagian alami dari sifat manusia. Ketika seseorang atau sesuatu terlalu mudah didapat, keinginan untuk memperolehnya mulai berkurang. Coba pikirkan, jika dia merasa Anda selalu ada, siap kapan saja, tanpa ada ruang atau batasan, dia bisa kehilangan minat. Anda mungkin berpikir bahwa selalu perhatian atau siap merespons adalah cara menunjukkan komitmen. Namun, kenyataannya, sikap ini justru mengikis daya tarik yang awalnya membuat dia tertarik, pesona seseorang yang memiliki batasan dan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Mari kita lihat lebih dalam. Wanita sering menguji pria, sadar atau tidak, untuk mengukur tingkat kepercayaan diri dan kemandiriannya. Tes ini seringkali muncul dengan cara halus, dia mungkin lebih lama membalas pesan, terlihat lebih dingin, atau tampak tidak tertarik. Ini adalah caranya melihat apakah Anda bisa tetap tenang atau langsung berusaha memperbaiki keadaan begitu dia menjauh. Ketika Anda buru-buru menyenangkannya, itu menandakan bahwa dia memiliki kendali penuh atas hubungan, dan saat itulah ketertarikannya mulai memudar. Bayangkan situasi ini, Anda sudah cukup lama berkencan, dan semuanya tampak berjalan lancar. Tiba-tiba, balasannya mulai lama, bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Awalnya, mungkin mudah mengabaikannya, tetapi lama-kelamaan menjadi pola. Anda tergoda untuk mengirim pesan yang menunjukkan kekhawatiran atau mungkin merencanakan kejutan kecil untuk membangkitkan kembali minatnya. Namun, inilah perspektif stoik, Anda melewatkan perubahan dinamika yang lebih dalam. Ini bukan soal mengejarnya atau mencoba mengembalikan semuanya seperti semula. Ini soal memberi ruang dan membiarkannya merasakan perbedaan antara kehadiran dan ketidakhadiran Anda. Ketika Anda tidak selalu mengisi celah atau bergegas mendekat, dia mulai menyadari apa rasanya merindukan Anda. Dengan menahan diri untuk tidak berlebihan dalam komunikasi atau mencoba memperbaiki keadaan segera, Anda pada dasarnya mengatur ulang dinamika kekuatan. Anda menyampaikan, tanpa kata-kata, bahwa nilai Anda tidak bergantung pada persetujuannya yang instan. Anda menunjukkan bahwa Anda cukup percaya diri untuk membiarkan segalanya mengalir. Pikirkan ini sebagai semacam penyeimbangan kembali, di mana Anda memberinya ruang untuk datang kepada Anda. Ketika Anda menahan diri untuk tidak mengejar, menelepon, atau mengirim pesan, Anda memperkuat nilai diri Anda. Disinilah ketertarikan sejati, yang dibangun di atas rasa hormat dan kemandirian, kembali berperan. Dia mulai kembali mengingat daya tarik dari kehadiran Anda, karena itu tidak lagi selalu ada, tidak lagi mudah ditebak. Nomor 2, menguasai keterlepasan emosi. Sekarang setelah Anda mulai memahami alasan dia menarik diri, mari kita bicara tentang langkah transformasi yang paling kuat, keterlepasan emosi. Bayangkan kekuatan yang Anda miliki saat tidak lagi selalu ada untuknya,
tidak lagi bereaksi pada setiap perubahan kecil dalam perilakunya. Dengan menarik diri secara emosional, Anda memberinya ruang untuk merasakan ketidakhadiran Anda, dan percayalah, ruang itu sangat berpengaruh. Itu menciptakan kekosongan yang membuatnya mulai sadar akan perasaan saat Anda tidak selalu di sampingnya atau siap kapan saja. Inilah kenyataan sebenarnya, saat Anda berhenti peduli dengan begitu intens, dia justru akan mulai peduli lebih dalam. Dan ini bukan tentang manipulasi, ini soal memulihkan keseimbangan dan membangun rasa hormat dalam keheningan. Keterlepasan emosi adalah pengubah permainan, tetapi disinilah kebanyakan pria gagal. Mengapa? Karena mereka takut bahwa menunjukkan lebih sedikit ketertarikan akan membuatnya pergi untuk selamanya. Tapi, inilah paradoksnya, saat Anda berhenti terlalu tersedia, berhenti mencari persetujuannya, dan melepas kebutuhan untuk bereaksi pada setiap tindakannya, itulah saat daya tarik Anda meningkat. Pikirkan ini, berapa kali Anda menginginkan sesuatu lebih kuat karena itu sedikit di luar jangkauan. Ini adalah bagian dari sifat manusia untuk menghargai sesuatu yang tidak mudah didapat. Prinsip yang sama berlaku di sini, saat dia merasakan bahwa Anda tidak lagi tergantung pada setiap kata atau unggahannya, dia mulai menyadari perubahannya. Dan inilah saatnya dia mulai memperhatikan. Mari jujur, ini bukan soal pura-pura sulit didapat atau bersikap keras. Ini soal meresapi keadaan keterlepasan yang tenang. Saat dia menarik diri, respons Anda harus tetap tenang, hampir tidak peduli. Tidak perlu mengirim pesan atau menelepon, tidak perlu memeriksa story Instagram atau memberikan komentar pada unggahannya. Anda menjadi hantu yang membiarkan keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mengapa? Karena terkadang, keheningan lebih bermakna daripada kata-kata yang terucap. Saat dia tidak mendapatkan respons instan dari Anda, dia dibiarkan bertanya-tanya, mempertanyakan apakah dia sudah membuat keputusan yang tepat, bahkan mungkin bertanya-tanya apakah Anda sudah melanjutkan hidup atau bertemu dengan seseorang yang baru. Disinilah keadaan mulai berubah. Di dunia yang serba terkoneksi seperti sekarang, keterlepasan emosi hampir menjadi sesuatu yang revolusioner. Dengan media sosial, pesan teks, dan panggilan video, orang selalu hanya sejauh notifikasi. Hal ini membuat sulit untuk benar-benar merasakan ketidakhadiran seseorang. Namun, saat Anda berhenti bereaksi, berhenti terlibat, dan hanya mundur, dia akan merasakan ketidakhadiran Anda seperti kekosongan yang tak bisa diabaikan. Tiba-tiba, setiap unggahan dan setiap update yang dia bagikan menjadi pengingat bahwa Anda tidak ada di sana untuk melihatnya, dan kekosongan kecil itu dapat membuatnya menyadari apa yang dia lewatkan. Saat Anda menarik diri dan menunjukkan bahwa Anda benar-benar tidak terpengaruh, Anda menyampaikan pesan yang penting, bahwa kebahagiaan dan harga diri Anda tidak bergantung pada persetujuannya atau kehadirannya. Kepercayaan diri dan rasa hormat pada diri sendiri itu sangat menarik, dan ini membuat Anda berbeda sebagai seseorang yang tidak mengejar, yang menghargai waktu dan energinya. Dalam ketidakhadiran Anda, dia mulai mempertanyakan keputusannya, dan di sanalah perasaannya sendiri mulai berperan. Ini tentang membangun rasa hormat yang tidak bisa dipaksakan oleh kata-kata atau tindakan apapun, hanya dengan keterlepasan yang tenang dan tenanglah dampak itu bisa tercipta. Inilah paradoks ketertarikan, semakin Anda menahan diri, semakin besar ruang yang dia miliki untuk mendekat pada Anda. Gunakan keterlepasan emosi ini bukan hanya untuk mengubah dinamika, tetapi juga untuk mengingatkan diri Anda akan nilai diri Anda sendiri. Keheningan Anda menjadi undangan baginya untuk menyadari apa yang mungkin akan hilang, dan dalam kesadaran itu, dia akan melihat Anda sebagai seseorang yang langka dan berharga, seseorang yang bisa berdiri kuat, bahkan jika itu berarti berdiri sendirian. Nomor 3, menghindari kesalahan umum. Bayangkan ini, dia sudah menjauh, tidak mengirim pesan, tidak menyukai unggahan Anda, dan sepertinya benar-benar hilang dari radar. Kebanyakan pria akan panik dalam keheningan seperti ini. Mereka tidak bisa menanganinya, dan disinilah segalanya mulai berantakan. Mereka berpikir, hanya satu pesan untuk cek keadaan tidak akan masalah, atau, saya akan berkomentar di unggahannya supaya dia tetap ingat saya. Tapi inilah kenyataan pahitnya, setiap tindakan kecil yang Anda lakukan pada saat ini justru meruntuhkan posisi Anda sendiri. Tindakan itu menunjukkan bahwa Anda masih memikirkannya, bahwa Anda merasakan jarak yang ada, dan hanya dengan itu saja keseimbangan kekuatan mulai berpindah ke tangannya. Mari kita ambil satu langkah lebih jauh. Katakanlah dia mengunggah foto baru yang terlihat luar biasa, mungkin dengan sedikit daya tarik yang sulit diabaikan.
Mudah untuk merasa tertarik, timbul keinginan untuk menyukai atau berkomentar memuji kecantikannya. Namun, inilah yang perlu Anda pahami, itulah yang dia inginkan. Dia melempar umpan dengan harapan Anda akan terpancing. Begitu Anda memberi reaksi itu, memberikan sedikit validasi, Anda memberitahu bahwa dia masih memiliki pengaruh pada Anda. Dia tahu dia bisa mendapatkan perhatian Anda kapan saja dengan usaha minimal. Sekarang, cara ini tidak hanya memengaruhi di permukaan, tetapi lebih dalam. Ketika Anda berinteraksi dengannya di media sosial, bahkan dengan cara halus, Anda memberinya dorongan rasa percaya diri tanpa dia berusaha untuk mendapatkan kembali minat Anda. Dia merasa diinginkan, diakui, dan kuat tanpa melakukan apapun. Sementara itu, Anda makin kehilangan kesan misteri, semakin kurang menarik, dan semakin tidak menjadi tantangan baginya. Inilah mengapa sangat penting untuk menahan dorongan tersebut. Jadi, apa langkah terbaik? Tetap dalam keheningan total, tidak ada like, tidak ada komentar, tidak ada pesan, dan tidak ada pertemuan kebetulan di tempat nongkrong bersama. Biarkan dia merasakan kekosongan itu, biarkan dia bertanya-tanya mengapa dia belum mendengar kabar dari Anda, biarkan dia memeriksa notifikasinya dan menyadari ada satu orang yang hilang, Anda. Saat Anda menahan validasi itu, fokusnya akan bergeser. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia belum menghubungi saya? Atau, apakah dia sudah move on dari saya? Tiba-tiba, keadaan berbalik, dan kini dia yang merenungkan ketidakhadiran Anda. Ketika Anda memilih keheningan, Anda tidak hanya mengabaikannya, Anda memperkuat nilai diri Anda. Anda mengajarkan bahwa dia tidak otomatis berhak mengisi pikiran Anda, dan dengan begitu, Anda memberi alasan untuk merindukan Anda, untuk melihat Anda sebagai sesuatu yang tak lagi dapat dia kendalikan. Biarkan keheningan yang bekerja, biarkan dia yang mendatangi Anda ketika dia menyadari kekuatan yang Anda miliki dengan berani untuk pergi. Nomor 4, membuatnya menyadari ketidakhadiran Anda. Sekarang kita memasuki salah satu strategi paling kuat dalam arsenal Anda, aturan tanpa kontak atau no contact rule. Ini bukan hanya tentang diam, tetapi menciptakan ketidakhadiran total yang benar-benar mengubah pemahamannya tentang hubungan kalian. Selama 30 hari ke depan, Anda tidak menghubunginya, tidak mengirim pesan, tidak menelepon, bahkan tidak meninggalkan tanda like di media sosialnya. Anda menjadi hantu. Mengapa? Karena keheningan seperti ini bukan hanya soal Anda menjauh, tetapi langkah yang secara mendalam menggeser keseimbangan kekuatan. Ketika dia menyadari bahwa Anda tidak lagi di sana untuk menjaga hubungan tetap berjalan, itu mengubah persepsinya. Dia mulai menyadari kekosongan tempat Anda dulu berada, dan kesadaran itu sangat kuat. Yang membuat ini menarik adalah, secara sadar atau tidak, wanita seringkali mengharapkan tingkat pengejaran tertentu. Mereka terbiasa dengan pria yang tidak tahan dalam keheningan, yang akan mencoba mengecek keadaan dan menjaga percakapan tetap berlangsung. Tapi, ketika Anda tidak melakukan hal-hal itu, ini mengganggu rasa kontrolnya sepenuhnya. Sekarang, dia tidak lagi memegang semua kendali, sekarang dia yang bertanya-tanya, apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia kehilangan minat? Apakah dia sudah move on? Ini bukan tentang main-main, melainkan tentang mengatur ulang dinamika dan menunjukkan bahwa Anda punya cukup harga diri untuk menciptakan ruang bagi diri sendiri. Selama 30 hari ke depan, Anda benar-benar absen, tidak ada pesan, panggilan, like, atau komentar tidak langsung pada unggahannya. Inilah kenyataan yang sulit, ini akan menantang. Kebanyakan pria kesulitan dengan konsep tanpa kontak karena, jauh di dalam hati, mereka khawatir, bagaimana jika dia melupakan saya? Bagaimana jika dia move on? Tapi pahamilah, semakin lama Anda diam, semakin mendalam kesadarannya akan ketidakhadiran Anda. Justru ketidakhadiran itulah yang membangkitkan rasa ingin tahunya, yang membuatnya mulai merindukan kehadiran Anda. Ketika dia tidak bisa melihat apa yang Anda lakukan atau dengan siapa Anda, itu menciptakan kekosongan, ruang yang hanya bisa dia isi dengan pikirannya sendiri. Pertimbangkan seberapa terhubung kita saat ini, seberapa terbiasa kita dengan respons instan dan kehadiran yang terus-menerus. Dengan media sosial dan aplikasi pesan, selalu ada jendela ke kehidupan seseorang. Jadi, saat Anda menghilang, Anda menciptakan kekosongan yang tidak biasa, yang tidak siap dia hadapi. Dia tidak bisa melihat unggahan terbaru Anda, tidak bisa tahu apakah Anda bersama teman-teman atau sedang ke tempat baru.
Dan keheningan itu menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan. Dia akan merasakan ketidakhadiran Anda dengan dalam, bertanya-tanya di mana Anda, dengan siapa Anda menghabiskan waktu, dan apa yang sekarang mengisi ruang yang dulu dia tempati. Inilah kekuatan sebenarnya dari aturan tanpa kontak, rasa ingin tahu itu berubah menjadi tindakan. Awalnya, dia mungkin hanya penasaran, tetapi seiring berjalannya hari dan keheningan yang berlanjut, hal itu mulai mengusik pikirannya. Dia akan mulai mengingat-ingat momen bersama, mengenang percakapan, dan, yang lebih penting, mempertanyakan apa yang salah. Itulah efek dari tanpa kontak, menempatkan Anda di garis depan pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar siap untuk melepaskan Anda. Pada akhirnya, pikiran itu akan tumbuh sampai dia merasa terdorong untuk menghubungi Anda. Nomor 5, tetap fokus selama masa tanpa kontak. Salah satu perangkap terbesar yang sering dialami pria selama masa no kontak adalah menunggu dengan cemas, memeriksa ponsel setiap saat, menghitung menit hingga dia mengirim pesan balik. Tapi, inilah poin pentingnya, tanpa kontak bukan tentang terjebak dalam ketidakpastian, ini tentang mengalihkan energi Anda kembali ke tempat yang semestinya, pada diri Anda sendiri. Masa keheningan ini bukan permainan menunggu, ini adalah kesempatan emas untuk berinvestasi pada pertumbuhan diri Anda dan muncul lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan alih-alih terus memikirkan dia? Terjunlah sepenuhnya ke dalam peningkatan diri. Inilah waktunya bagi Anda untuk rajin berolahraga, mengasah keterampilan, bekerja pada karir, mencoba hobi baru, atau memperluas jaringan sosial Anda. Setiap hari yang Anda habiskan untuk fokus menjadi versi terbaik dari diri Anda bukan hanya membuat Anda kembali berdaya, tetapi juga membuat Anda menjadi lebih menarik dengan cara yang mungkin tidak Anda sadari. Saat tiba waktunya dan dia menghubungi, Anda tidak ingin menjadi orang yang sama seperti saat dia menjauh. Anda ingin menjadi versi diri yang sudah berubah, lebih kuat, lebih percaya diri, dan begitu memikat. Ini bukan hanya tentang membuatnya merindukan Anda, ini tentang meningkatkan kualitas hidup Anda sehingga ketika dia kembali, Anda adalah seseorang yang harus dia perjuangkan untuk tetap di sisinya. Pikirkan ini, beberapa pria paling sukses di dunia pernah mengalami kegagalan, patah hati, dan kehilangan. Mereka menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Mereka tidak membiarkan rintangan mendefinisikan mereka, sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik. Dan itulah yang perlu Anda lakukan sekarang. Jarak ini adalah kesempatan Anda untuk menjadi lebih disiplin, lebih terampil, dan lebih tangguh daripada sebelumnya. Bayangkan dampaknya saat dia melihat bahwa Anda tidak hanya move on, tetapi juga move up. Anda telah membangun hidup yang penuh, dinamis, dan penuh potensi. Saat itulah keadaan berbalik. Dia tidak hanya akan menyadari apa yang dia lewatkan, tetapi juga merasakan keinginan untuk menjadi bagian dari babak baru yang kuat ini yang Anda ciptakan. Anda telah berubah dari seseorang yang mengejar validasinya menjadi seseorang yang memiliki kekuatan dan kepercayaan diri sendiri. Waktu keheningan ini adalah anugerah, dan kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan adalah menyia-nyiakannya. Alih-alih menghitung hari hingga dia menghubungi, gunakan setiap hari untuk membangun diri Anda. Saat dia akhirnya melihat bahwa Anda telah berubah menjadi pria yang penuh ambisi, tujuan, dan tekad, dia akan menyadari betapa besar perkembangan Anda dan akan tertarik pada versi baru Anda ini. Ingat, perjalanan ini lebih dari sekadar membuatnya kembali, ini tentang mendapatkan kembali diri Anda. Semakin banyak Anda berinvestasi pada pertumbuhan diri, semakin Anda akan menyadari bahwa nilai Anda berasal dari dalam diri Anda. Dengan cara ini, terlepas dari apakah dia kembali atau tidak, Anda telah menjadi pria yang Anda banggakan, pria yang tidak hanya menunggu, tetapi mengambil tindakan untuk menciptakan hidup yang layak dijalani. Dan ketika dia melihat kehidupan itu, percayalah, dia pasti ingin menjadi bagian darinya. Nomor 6, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang tak terbendung. Patah hati memang menyakitkan, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi di dalamnya juga terdapat kekuatan unik yang, jika dikelola dengan tepat, bisa mendorong Anda lebih jauh dari yang pernah Anda bayangkan. Setiap rasa rindu, setiap keinginan untuk menghubungi, setiap perasaan ditolak, semua itu adalah bahan bakar yang siap untuk digunakan. Banyak pria jatuh ke dalam jebakan, membiarkan patah hati mendefinisikan mereka, menghabiskan hari-hari mengulang kenangan, tenggelam dalam rasa kasihan diri. Namun, inilah kebenarannya, rasa sakit ini bisa menjadi senjata terbesar Anda.
Patah hati tidak harus menghancurkan Anda, justru bisa membentuk Anda menjadi sesuatu yang jauh lebih hebat dari yang Anda bayangkan. Pilihan Anda sederhana, biarkan rasa sakit mengalahkan Anda, atau biarkan itu membentuk Anda menjadi versi diri Anda yang terkuat. Bayangkan momen ini sebagai persimpangan. Anda bisa memilih untuk terus-menerus memeriksa media sosialnya, menganalisis setiap pesan, bertanya-tanya di mana Anda salah, atau Anda bisa memilih untuk mengalihkan energi itu ke sesuatu yang transformatif. Anda bisa mulai mendorong diri Anda lebih keras dari sebelumnya. Ini adalah momen di mana kebanyakan pria menyerah, tetapi Anda bukan pria kebanyakan. Inilah kesempatan Anda untuk membuktikan bahwa Anda bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, bahwa Anda mampu mengubah patah hati menjadi motivasi. Setiap kali Anda merasa ingin menghubunginya, anggap itu sebagai tanda untuk lebih fokus pada pengembangan diri. Pergilah ke gym lebih keras dari sebelumnya, dedikasikan diri Anda pada karir, pelajari keterampilan yang selama ini ingin Anda kuasai. Setiap kali Anda mengarahkan ulang keinginan itu, Anda sedang membangun lapisan ketahanan, kepercayaan diri, dan kekuatan baru. Ketika dia melihat apa yang telah Anda capai, percayalah, dia akan menyesal pernah menjauh. Tetapi inilah bagian yang penting, pada saat dia menyadarinya, Anda sudah menjadi seseorang yang begitu bernilai tinggi hingga pendapatnya tidak lagi seberat sebelumnya. Ini bukan tentang balas dendam atau membuktikan sesuatu padanya, ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Anda tidak berusaha menjadi lebih baik untuk mendapatkannya kembali, Anda berusaha untuk memenangkan hidup Anda. Lihatlah beberapa pria paling sukses dalam sejarah, dari atlet hingga pengusaha. Banyak dari mereka mengalami kegagalan besar, patah hati, dan kehilangan yang bisa saja menghancurkan mereka. Namun, mereka tidak membiarkan hal itu menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk melesat ke level berikutnya. Momen patah hati ini bisa menjadi katalis bagi Anda. Ketika Anda merasakan kekosongan itu, jangan buang waktu untuk menonton acara secara berlebihan, menggulir layar tanpa tujuan, atau mencoba mengisi kekosongan dengan gangguan-gangguan baru. Alihkan fokus untuk menciptakan kehidupan yang kaya, bermakna, dan penuh tujuan. Setiap jam yang Anda habiskan untuk meratapi diri adalah satu jam yang hilang, satu kesempatan yang terlewat untuk mendekati tujuan Anda. Alih-alih memikirkan apa yang sudah hilang, pikirkan apa yang bisa Anda capai sekarang, hari ini, untuk membangun masa depan yang Anda inginkan. Kesuksesan sejati bukan tentang membuatnya merindukan Anda, ini tentang membangun diri Anda menjadi seseorang yang begitu kuat dan bernilai tinggi sehingga kepergiannya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghancurkan Anda. Patah hati ini bisa menjadi bekas luka atau batu loncatan menuju kejayaan. Ingat, wanita seringkali kembali, tetapi pada saat mereka melakukannya, Anda akan berdiri dengan tegar dalam kehidupan baru Anda sehingga validasi mereka tak lagi penting. Inilah cara Anda mengambil kendali, cara Anda berubah, dan bagaimana Anda mengubah rasa sakit dari patah hati menjadi api yang mendorong Anda maju. Gunakan rasa sakit ini sebagai landasan peluncuran. Satu-satunya balas dendam yang Anda butuhkan adalah membangun kehidupan yang begitu penuh dan memuaskan hingga ingatannya menjadi bab yang samar dalam kisah pertumbuhan Anda. Ini adalah kesempatan Anda, jangan sia-siakan. Ambil setiap ons rasa sakit itu dan gunakan untuk membangun pria yang Anda ditakdirkan untuk menjadi. Dan ketika dia melihat siapa Anda sekarang, akan terlihat jelas bahwa Anda telah menang, bukan hanya dalam cinta, tetapi dalam hidup. Nomor 7, menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Untuk menjadi seseorang yang tak tergoyahkan secara emosional, Anda harus mantap dengan siapa diri Anda dan nilai-nilai yang Anda pegang. Ketika Anda kuat secara emosional, Anda tidak lagi mencari validasi dari orang lain, dan hal ini secara alami membuat Anda lebih menarik, bukan hanya bagi wanita, tetapi juga bagi semua orang di sekitar Anda. Kekuatan emosional adalah dasar dari setiap hubungan yang sukses dan setiap pencapaian dalam hidup. Tampaknya, Anda mudah terbawa oleh opini, suasana hati, dan tindakan orang lain. Tetapi ketika Anda membangun kekuatan ini, Anda menjadi tangguh dan mampu bangkit di atas segala dinamika sehari-hari. Bayangkan saja, tanpa kekuatan emosional, setiap ujian atau jarak yang dia berikan terasa seperti pukulan pribadi. Setiap kali dia menarik diri atau menguji Anda, hal itu mengguncang Anda. Namun, ketika Anda sudah mantap secara emosional, momen-momen itu mengalir begitu saja, seperti air yang mengalir di atas batu. Anda menjadi pria yang tidak membiarkan siapapun mengendalikan perasaan atau tindakannya,
dan kestabilan ini adalah kunci kuat dalam membangun daya tarik. Wanita secara naluriah tertarik pada pria yang tetap tenang di tengah badai, yang tidak terguncang oleh naik turunnya emosi, yang berdiri teguh bahkan ketika keadaan tidak pasti. Untuk membangun kekuatan emosional ini, mulailah berlatih keterlepasan, bukan hanya dalam hubungan Anda, tetapi dalam setiap aspek kehidupan Anda. Keterlepasan bukan berarti Anda berhenti peduli, melainkan Anda berhenti bereaksi impulsif. Ini tentang tetap tenang dan terkontrol, apapun yang terjadi di sekitar Anda. Perubahan suasana hatinya, momen-momen diamnya, atau bahkan jaraknya tidak menentukan keadaan batin Anda. Sebaliknya, Anda tetap tenang, seimbang, dan tidak tergoyahkan. Dan inilah keajaibannya, ketika Anda menjadi sosok yang tak tergoyahkan ini, Anda berubah menjadi pria yang bisa dia andalkan, sosok konstan dalam hidupnya. Anda menjadi batu karang, kekuatan stabil yang membawa keseimbangan dalam hubungan tersebut. Pikirkan tentang beberapa pria paling sukses di dunia, mereka tidak runtuh di bawah tekanan atau membiarkan hambatan kecil mengguncang mereka. Mereka tetap tenang, fokus, dan tangguh, bahkan di tengah kesulitan. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan. Ketika dia menguji Anda, menarik diri, atau menjadi emosional, Anda tetap teguh. Anda tidak lagi bereaksi terhadap tindakannya karena nilai diri Anda tidak datang dari persetujuannya, nilainya datang dari dalam diri Anda. Jadi, lain kali ketika dia menarik diri atau menantang Anda, ambil napas dalam-dalam dan tahan keinginan untuk bereaksi. Jangan terus-menerus menghubunginya atau berusaha segera memperbaiki keadaan. Sebaliknya, tetaplah tenang, fokus pada perkembangan diri Anda, dan biarkan dia melihat bahwa tindakannya tidak bisa mengendalikan emosi Anda. Inilah yang membedakan pria yang berhasil dalam hubungan dari mereka yang kesulitan. Kekuatan emosional adalah baju besi Anda, perisai Anda, dan begitu Anda menguasainya, tidak ada seorang pun, bahkan wanita yang Anda cintai, yang memiliki kekuatan untuk mengguncang Anda. Nomor 8, membiarkan dia merindukanmu. Rahasia membuatnya merindukanmu sebenarnya sederhana, berhenti memberikan perhatian. Ketika kamu menarik diri, berhenti memberi validasi padanya, kamu menciptakan kekosongan yang sulit diabaikan. Di dunia di mana semua orang selalu terhubung, kehadiranmu menjadi pesan paling kuat yang bisa kamu sampaikan. Dia tidak akan merindukanmu jika kamu selalu ada, selalu mudah diakses. Tapi ketika kamu diam, kamu memberinya ruang untuk merasakan kekosongan yang kamu tinggalkan. Disitulah perasaan rindu mulai muncul. Coba pikirkan, terutama di zaman sekarang, wanita selalu dikelilingi oleh perhatian yang tidak ada habisnya, like, komentar, pesan dari banyak pria, pujian di mana-mana. Namun di tengah lautan perhatian itu, diamnya dirimu menjadi sinyal yang menonjol. Ketika kamu diam, dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia tidak menghubungi? Kenapa dia tidak bereaksi pada postinganku? Misteri itu sendiri menciptakan daya tarik tersendiri. Bayangkan, kamu adalah pria yang selalu menyukai fotonya, memberi komentar, merespons ceritanya. Kamu berpikir bahwa itu menunjukkan ketertarikan, tapi di matanya itu hanya menjadikanmu seperti pria lainnya yang mencari perhatiannya. Tapi saat kamu tiba-tiba berhenti terlibat, tanpa like, komentar, atau reaksi apapun, dia memperhatikan. Keheninganmu terasa menonjol di antara perhatian yang biasa dia terima, dan keheningan itu menjadi kekuatan tersendiri. Semakin sedikit yang kamu berikan, semakin dia menghargai setiap perhatian yang kamu berikan. Misalnya, dia memposting story bersama teman-temannya, tertawa dan bersenang-senang. Biasanya, kamu akan berkomentar atau memberikan reaksi. Tapi kali ini, kamu memilih diam, tanpa reaksi, tanpa melihat postingannya. Apakah aku kehilangan dia? Apakah dia sudah move on? Ketidakpastian itu bermain dalam pikirannya, menciptakan ketegangan yang justru menarik. Jika dia mulai memposting foto-foto menarik atau pesan-pesan yang ambigu untuk menarik perhatianmu, ingatlah, tetap tenang. Jangan terlibat, jangan bereaksi, dan jangan beri dia kepastian bahwa kamu melihatnya. Dengan menahan diri, membiarkannya merasakan bahwa kamu tidak lagi mudah diakses, kamu akan tampil beda. Kehadiranmu di dunia yang haus validasi ini akan membuatnya mulai memikirkanmu dengan cara yang berbeda. Ingat, kuncinya adalah membalikkan keadaan. Semua orang selalu terhubung dan selalu muncul di notifikasinya, tapi kamu tidak. Kamu sudah melangkah mundur, menciptakan jarak yang membuatnya bisa benar-benar merasakan kehilangan. Sekarang, kamu bukan sekadar notifikasi di feed-nya,
tapi keheningan yang tidak bisa dia abaikan. Dan keheningan itu menjadi alat terkuatmu untuk membuatnya merindukanmu. Kamu bukan lagi seseorang yang mengejar, melainkan seseorang yang menunggu dia mendatangimu. Saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa begitu saja menghubungi dan menarikmu kembali seperti sebelumnya, bahwa kamu bukan lagi bagian dari keramaian, kamu telah menciptakan sesuatu yang kuat. Kamu menjadi misteri yang ingin dia pecahkan, orang yang diam-diam mulai dia rindukan tanpa disadari. Dalam keheningan itu, kamu berhasil menangkap perhatiannya jauh lebih dalam daripada pesan atau like apapun. Nomor 9, cara merespon ketika dia menghubungi kembali. Ketika dia akhirnya menghubungimu lagi, inilah saatmu. Jangan terburu-buru kembali ke dinamika lama yang membuatnya menjauh darimu sebelumnya. Tetap tenang dan santai. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan padanya bahwa kamu sudah berbeda, bahwa kamu bukan lagi pria yang dulu selalu menunggu pesannya dengan penuh harap. Jawab dengan singkat, percaya diri, dan biarkan dia merasa bahwa jika dia ingin perhatianmu, dia harus berusaha untuk itu. Intinya adalah, jangan terlihat terlalu bersemangat. Ketika dia menghubungi, kemungkinan besar dia sedang menguji air, mungkin dia merindukanmu, penasaran, atau hanya mencari validasi. Apapun alasannya, hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah langsung membalas dengan pesan panjang dan emosional. Respon seperti itu menunjukkan bahwa dia masih memegang kendali. Sebaliknya, tetap tenang dan biarkan dia melihat bahwa kamu baik-baik saja tampaknya. Ketenangan dan kontrol diri ini menyampaikan pesan bahwa dia perlu berusaha untuk mendapatkan perhatianmu. Bayangkan dia mengirim pesan santai seperti, "Hey, gimana kabarnya?" Tahan keinginan untuk langsung membalas. Berikan jeda beberapa jam atau bahkan sehari. Saat kamu membalas, cukup jawab singkat dan tenang, misalnya, "Hey, aku baik, sibuk dengan beberapa proyek. Kamu gimana?" Perhatikan bagaimana respon ini terdengar percaya diri dan langsung. Kamu tidak memberinya kendali emosional, kamu menunjukkan bahwa kamu sibuk, fokus, dan tetap maju dengan hidupmu. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia masih punya tempat di duniamu. Dengan menunda responmu dan menjaga jawabannya tetap singkat, kamu memberi sinyal bahwa hidupmu tidak lagi berputar di sekelilingnya. Dia akan mulai mempertanyakan, apakah dia sudah move on? Apakah dia bertemu orang lain? Kenapa dia tidak semangat seperti dulu? Ketidakpastian ini adalah apa yang ingin kamu ciptakan. Ini membuatnya penasaran dan menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kendali atas dirimu. Bagian yang penting adalah, hindari kembali ke pola lama. Godaan untuk ingin segera memulai semuanya kembali memang besar, terutama jika dia terlihat tertarik lagi. Tapi ingat, ini tentang mengubah dinamika kekuasaan. Biarkan dia mendatangimu, biarkan dia berusaha mendapatkan perhatianmu. Balas hanya saat diperlukan, tetapi tetap fokus pada hidup dan tujuanmu sendiri. Misalkan dia mengajak bertemu atau berkata seperti, "Kita harus hangout kapan-kapan," atau, "Aku kangen, yuk ketemu." Alih-alih langsung menyetujui, jawab dengan bijak, misalnya, "Ya, mungkin, aku sedang banyak kesibukan minggu ini, tapi kita lihat nanti." Ini menjaga kontrol tetap di tanganmu dan menunjukkan bahwa dia tidak lagi menjadi prioritas utamamu. Kamu memberitahu bahwa jika dia ingin bertemu, itu harus sesuai dengan jadwal dan aturanmu. Mengapa ini efektif? Wanita secara alami tertarik pada pria yang punya tujuan dan arah hidup. Ketika dia melihat bahwa kamu tidak meninggalkan segalanya demi bersamanya, itu mengirim pesan yang kuat, kamu fokus pada diri sendiri, dan dia bukan pusat duniamu lagi. Perubahan dalam dinamika ini membuatnya semakin tertarik karena kini dia harus berusaha mendapatkan perhatianmu lagi. Ini juga membuatmu lebih menarik karena kamu menunjukkan kekuatan dan kemandirian, sifat yang sangat menarik. Bahkan jika kamu merindukannya atau memikirkannya, simpan perasaan itu untuk dirimu sendiri. Jangan ungkapkan, tetap tenang dan lanjutkan perjalanan pengembangan dirimu. Dia harus melihat versi baru dirimu, versi yang tidak lagi membutuhkan validasinya untuk merasa lengkap. Ini bukan hanya tentang memenangkannya kembali, tetapi menunjukkan padanya dan dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat, mandiri, dan memegang kendali dalam hidupmu. Pria yang dia hubungi sekarang bukanlah pria yang sama saat dia pergi. Kamu telah naik level, dan jika dia ingin kembali, dia harus membuktikan bahwa dia pantas mendapat waktu dan perhatianmu. Nomor 10, menjadi pria yang dia hormati. Sekarang dia sudah kembali, tetapi kali ini segalanya akan berbeda.
Kamu tidak lagi menjadi orang yang selalu siap menunggu dan memenuhi semua kebutuhannya. Dinamika kekuasaan telah berubah, dan jika dia ingin ada dalam hidupmu, itu akan dilakukan sesuai dengan syaratmu. Ini bukan tentang bermain-main, melainkan tentang menetapkan batasan dan memastikan bahwa dia memahami bahwa orang yang dia tinggalkan telah berkembang. Kamu adalah pria yang berbeda sekarang, seseorang yang menghargai dirinya sendiri dan mengharapkan hal yang sama dari orang lain. Ketika dia menghubungimu, tahan keinginan untuk menyambutnya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah momen penting untuk mengubah nada hubunganmu. Dia akan berharap kamu adalah orang yang sama seperti dulu, yang selalu tersedia dan selalu siap memenuhi semua permintaannya. Namun kini dia berhadapan dengan pria yang menghargai dirinya terlebih dahulu. Dia harus membuktikan komitmennya dan menghormati batasanmu jika ingin mendapatkan kembali akses yang dia miliki sebelumnya. Komunikasikan batasan-batasan ini dengan jelas namun tenang. Beritahu dia tanpa agresi bahwa segalanya telah berubah, kamu sekarang yang memegang kendali, dan jika dia ingin menjadi bagian dari hidupmu, dia harus berusaha untuk menyamakan levelmu. Bayangkan skenario ini, dia menghubungi dan meminta untuk bertemu. Di masa lalu, kamu mungkin akan meninggalkan segalanya untuk membuat rencana. Namun sekarang, tetaplah tenang. Jika dia ingin berkumpul, katakan bahwa kamu sedang sibuk dan akan menghubunginya lagi ketika kamu bisa. Ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh, ini tentang menunjukkan bahwa waktumu berharga dan kamu tidak akan selalu tersedia. Kamu sedang mengajarinya bahwa kamu adalah pria yang punya tujuan, fokus, dan hidup yang tidak hanya berputar di sekelilingnya. Konsistensi sangat penting di sini. Batasan hanya akan berhasil jika kamu teguh pada pendirianmu. Jika dia mencoba mengujimu dengan menarik diri atau bermain-main, jangan goyah. Dia perlu tahu bahwa jika dia melanggar batasanmu, kamu siap untuk pergi tanpa ragu. Ini adalah tentang menghormati diri, dan jika dia tidak bisa menghormati batasanmu, maka dia tidak layak mendapatkan waktumu. Dengan bersikap tegas, kamu menunjukkan bahwa kamu telah berubah menjadi pria berkualitas tinggi yang tidak toleran terhadap ketidakhormatan. Keindahan dari transformasi ini adalah bahwa ini bukan hanya tentang mendapatkan kembali dirinya, tetapi tentang menjadi pria yang tidak perlu mengejar atau mengorbankan harga dirinya. Kamu sekarang adalah hadiah, yang memegang kendali dan yang menetapkan syarat. Ketika dia menyadari bahwa kamu tidak terpengaruh oleh keinginannya, dia akan mengenali bahwa kamu adalah tantangan, seorang pria yang dihormati, seorang pria yang tidak bisa dia kendalikan. Namun, kebenaran yang paling penting adalah kekuatan sejati bukanlah membuatnya kembali, melainkan menjadi pria yang bisa pergi jika dia tidak mau berusaha untuk setara denganmu. Perjalanan ini bukan hanya tentang memperbaiki hubungan, tetapi tentang mengangkat dirimu sendiri. Ketika kamu tumbuh menjadi versi dirimu yang berkualitas tinggi, kamu akan menemukan bahwa pilihanmu semakin luas. Kamu tidak hanya akan membuatnya menginginkan perhatianmu, tetapi kamu juga akan memiliki pilihan. Orang-orang secara alami tertarik kepada mereka yang menghargai diri sendiri. Terima kasih telah bergabung denganku dalam menjelajahi pemahaman tentang ketertarikan, penghormatan, dan kekuatan penguasaan diri. Seperti yang kita eksplorasi, menjauh dan membiarkan tindakan atau keheninganmu berbicara bisa menjadi cara paling kuat untuk membangun ketertarikan dan mempertahankan rasa hormat. Ingatlah bahwa ketertarikan yang sejati tidak berasal dari pengejaran yang konstan, tetapi dari mengetahui nilai dirimu sendiri dan berani membiarkan orang lain menemui kamu di levelmu. Renungkan ini, seberapa sering kamu tertarik pada seseorang karena keyakinan dan kemandirian mereka. Kekuatan yang sama bisa menjadi dasar saat kamu melanjutkan perjalanan pertumbuhan ini. Tantang dirimu untuk menetapkan batasan, berinvestasi dalam perbaikan diri, dan menerima sikap detasemen sebagai cara untuk mengundang orang lain mendekat secara alami. Ketertarikan yang berakar pada penghormatan dan pengendalian diri adalah ketertarikan yang bertahan lama dan tulus. Jika video ini memberikan resonansi padamu, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar di bawah. Apa bagian dari pesan ini yang paling berdampak bagimu? Sambil di sini, pastikan untuk menonton video yang direkomendasikan di layar untuk wawasan lebih lanjut yang dapat mengubah cara kamu mendekati ketertarikan dan harga diri. Terima kasih sekali lagi telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.